Shalom Bapak Ibu, semua diberkati Tuhan. Baik, pada kesempatan ini kita akan siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Dia, kita akan mengagungkan Tuhan dengan segenap hati kita. Kiranya segala pujian dan hormat syukur hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Yesus yang duduk di atas
bersuka cita, kita akan memberikan setiap pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian kita, dengarkanlah suara nafir. Kita boleh bertepuk tangan, kita boleh bersama-sama beri yang terbaik kepada Tuhan.
sanggup menolong kita. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Satu pujian yang akan menghantarkan kita bahwa ketika kita selalu hidup di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam hidup kita akan diberkati. Amin. Yesus adalah kebenaran dalam hidup kita. Kita akan terus cari Dia. Kita terus akan lihat firman Tuhan. Kita terus akan nyatakan dalam hidup kita. Yesus adalah kebenaran dalam hidup kita.
Shalom, haleluya, puji Tuhan. Sungguh luar biasa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita diizinkan Tuhan mengalami suatu hal yang mungkin secara manusia kurang menyenangkan. Minggu kemarin saya sampaikan kaitannya bagaimana kita menjadi orang-orang itu harus berbahagia. Dan kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan kaitannya dengan bagaimana Tuhan menjadikan kita orang-orang percaya. Itu bukan suatu kebetulan. Nah, oleh karena itu sebagai dasar firman Tuhan kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasal 21 ya, ayat 1 sampai ayat ke-14. Saya akan baca secara singkat dan nanti coba kita akan lihat bersama-sama. Ini firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu ketika terus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jalan itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jalan itu tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itu ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Haleluya. Haleluya. Dari bacaan ini saya kasih judul, "Jangan lari dari panggilan Tuhan." Jangan lari dari panggilan Tuhan. Nah, dari cerita ini saya mau menyampaikan siapakah para murid Petrus, Yohanes, Andreas, juga Yakobus. Mereka adalah murid-murid pertama yang dipanggil Tuhan. Dan kalau kita lihat latar belakang mereka adalah mereka ini memang seorang penjala ikan. Setiap hari mereka menjadi seorang penjala ikan. Tetapi ketika mereka ketemu dengan Yesus, apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Coba kita lihat dalam Matius, ya, Injil Matius pasal yang keempat. Kalau kita lihat dari cerita ini, Matius pasal yang keempat ayat ke-19 20 dikatakan seperti ini. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia.
Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari ayat ini kita melihat Petrus, Yohanes, Andreas, dan teman-teman yang lain ketika mereka dipanggil, mari ikutlah aku, kamu akan aku jadikan penjala manusia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari dasar ini kita lihat siapa Petrus, siapa Yohanes, Yakobus, Andreas, dan yang lain. Mereka memang kebanyakan dan mereka itu orang-orang yang punya profesi sebagai penjala ikan. Latar belakang mereka adalah seorang penjala ikan. Nah, tapi satu proses kehidupan ketika mereka ketemu dengan Yesus dan Yesus mengatakan, mari ikutlah aku, penjala ikan itu diubahnya menjadi penjala manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat dari Yohanes pasal 21 ini, kita sudah pasti mengetahuinya bahwa Petrus, Yohanes, dan teman-temannya yang lain, mereka sudah menjadi kelompok orang-orang percaya yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Ya, mereka dipilih Tuhan untuk menjadi penjala manusia yang semula mereka benar sebagai penjala ikan, tapi ketika ketemu Tuhan, dipanggil Tuhan, dan mereka dijadikan Tuhan menjadi penjala manusia. Satu perubahan karakter hidup, bahkan satu perubahan posisi yang harus dimiliki oleh para murid. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, malam hari ini, kesempatan ini, dan besok akan kita lihat bersama-sama bagaimana seorang murid itu mengalami perubahan yang begitu luar biasa dari Tuhan. Nah, kesempatan ini kita lihat, kalau kita melihat dasarnya para murid ini diubah Tuhan menjadi penjala manusia. Nah, kemudian kita lihat prosesnya bagaimana. Ketika menjadi penjala ikan, mereka sudah biasa menjadi penjala ikan. Tapi ketika harus menjadi penjala manusia, ternyata tidak biasa. Harus mengalami satu proses yang panjang. Di mana prosesnya? Mereka harus belajar menyertai Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Artinya dengan kata lain, mereka harus mau menjadi murid Yesus dulu. Setelah mereka menjadi murid Yesus, baru mereka akan siap menjadi penjala manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tetapi suatu kejadian yang tidak pernah para murid pikirkan, termasuk Petrus dan teman-temannya pikirkan. Mereka sudah yakin ketika dipilih Tuhan, diajak Tuhan menjadi penjala manusia, mereka yakin, aku akan ikut Tuhan, kemanapun Tuhan pergi, menjadi penjala manusia. Mungkin kata-kata penjala manusia itu pun mereka mungkin separuh menangkap dan separuh belum menangkap. Yang penting mereka mengikut Tuhan. Nah, dari kejadian itu prosesnya ketika mereka harus menjadi murid, di titik tertentu mereka harus mengalami yang namanya kecewa. Mereka harus mengalami yang namanya kecewa. Kenapa kecewa? Para murid termasuk para Petrus dan teman-temannya, mereka melihat sosok Yesus sebagai pemimpin, sebagai guru mereka, sebagai raja mereka yang senantiasa memimpin mereka dan selalu ada buat mereka. Itu keinginan para murid. Tetapi mereka harus ditinggalkan Tuhan dengan Tuhan menyerahkan diri di Yerusalem. Harus mati meninggalkan mereka. Ini satu kejadian yang tidak pernah dipikirkan oleh para murid. Kejadian yang tidak pernah dipikirkan para murid. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ternyata menjadi murid Kristus itu tantangannya begitu. Peralihan, kalau saya boleh katakan, dari dunia kepada kehendak Tuhan, itu peralihan tidak sederhana. Mereka diproses Tuhan, bahkan harus mengalami yang namanya tantangan
Nah, kemudian apa yang terjadi ketika Yesus meninggalkan mereka dan mereka mengalami kehidupan yang setiap hari iman mereka harus diuji, mereka tergoncang atas situasi mereka, kayak gimana mereka ditekan, mereka harus mengalami penganiayaan. Apa yang terjadi? Para murid mulai bingung, mulai goncang karena ini belum waktunya mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan kekecewaan itu apa yang dilakukan para murid. Coba saya ingin membaca ayat ini sekali lagi, ayat 2, ayat 3 seperti ini. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Ya, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. Kemudian teman-temannya bagaimana? "Kami pergi juga dengan engkau." Artinya yang dulu penjala manusia, penjala ikan dialihkan menjadi penjala manusia, tapi ketika mengalami ketertekanan hidup, iman mereka tertekan, kemudian tiba-tiba Petrus akan menangkap ikan, kembali lagi ke pekerjaan semula, menangkap ikan. Panggilan Tuhan untuk menjadi penjala manusia mulai hilang pada saat Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Hari-hari ini Bapak Ibu, situasi sekarang ini sebagai orang-orang percaya, kita pun bisa dikatakan dengan kata tertekan. Masa pandemi ini bisa dikatakan kita sebagai orang-orang percaya juga ikut tertekan. Ada yang mengatakan ekonominya mungkin agak menurun drastis karena usahanya berkurang. Yang bekerja waktunya dibatasi, gajinya dikurangi. Yang berjualan, yang dulunya jualnya habisnya banyak, omsetnya tinggi, sekarang menurun. Yang bekerja juga seperti itu. Kemudian yang melakukan banyak hal, semuanya mengalami penurunan karena dibatasi. Kalau kita lihat di berita, banyak orang protes mengatakan bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab. Kenapa tidak bertanggung jawab? Kami orang-orang miskin, kami orang-orang harus dirumahkan lagi, lebih lama lagi. Karena ada wacana, kita ada perubahan waktu pembatasan ini 1 bulan lagi, pacaran belum diputuskan. Semua sudah mulai protes. Kenapa? Karena mereka berpikir tentang ekonomi, bagaimana kami hidup, bagaimana kami bisa mencari nafkah untuk anak istri kami. Ini baru yang kaitannya dengan ekonomi. Ketertekanan bagi kita seorang-orang yang beriman, kita mau ibadah dibatasi. Minggu-minggu ini kita tidak boleh, di masa PPKM ini tidak boleh ibadah di gereja. Ya, pembatasan semuanya dibatasi. Kemudian apa yang terjadi? Kalau kita tidak boleh ibadah di gereja, jemaat tidak boleh ke gereja. Kadang-kadang ini mau kebutuhannya dibatasi. Bahkan di kelompok-kelompok yang lain juga mengalami seperti itu. Ya, saudara kita yang bukan Kristen pun juga mengalami merasa kamu mau ketemu Tuhan kok dibatasi, kok tidak boleh, kok dilarang. Ini situasi. Nah, ini bukan masalah salah siapa-siapa, tapi kalau kita lihat ini, kadang-kadang situasi ini diizinkan Tuhan. Pengen melihat kalau Tuhan sudah memanggil kita, apakah kita tetap berpegang teguh pada panggilan itu, atau pada saat kita tertekan kita kembali lagi pada kehidupan lama kita. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Nah, ternyata Petrus dan teman-temannya ketika mereka mengalami tekanan ditinggal Tuhan, mereka mengalami kekecewaan, apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Yesus selalu ada, hidup bersama-sama dengan mereka. Mereka mulai teringat dengan pekerjaan lamanya, penjala ikan, sehingga panggilan untuk menjadi penjala manusia mulai kabur.
Ini dialami oleh Petrus dan teman-temannya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Cerita ini dilanjutkan. Ketika Petrus dan teman-temannya mereka tetap pergi menjala ikan ke danau, apa yang mereka dapatkan? Semalam-malaman mereka menjala ikan ke danau. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Artinya mereka semuanya zoom. Mereka bekerja keras semalaman mencari ikan di danau itu. Padahal mereka orang-orang ahli menjala ikan. Tapi mereka tidak pernah mendapatkan satu pun ikan. Saya menangkap ini ada sesuatu yang saya tangkap untuk kita renung bersama-sama. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, sudah dipanggil Tuhan, jangan sekali-kali kita lari dari panggilan Tuhan. Kembali lagi pada kehidupan lama kita. Jangan sekali-kali, karena kelihatannya menggiurkan, tapi sebenarnya kita akan masuk pada yang namanya zone. Tidak akan mendapat apa-apa. Pikiran para murid, ya wis lah, karena sekarang ini kita akan mengikuti Tuhan, yang kita ikuti kan sudah mati. Ya, yang kita ikuti sudah mati. Ya aku mau mendapatkan lagi. Tapi teman-teman, aku ikut dengan engkau. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Hari-hari ini kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai orang-orang percaya, hati-hati dengan iman kita. Mungkin banyak ajakan-ajakan kepada kita untuk kita melepaskan keyakinan kita, melepaskan panggilan Tuhan. Saya percaya ketika Bapak Ibu menjadi orang percaya bukan kebetulan. Ya, pasti ini ada rencana Tuhan. Saya menjadi orang percaya juga karena panggilan Tuhan. Beberapa kali saya saksikan, karena ini memang benar-benar sungguh memberkati saya. Saya orang yang tidak pernah percaya Tuhan. Saya orang mengandalkan diri sendiri. Ya, waktu masuk ke Indonesia lama saya begitu. Diajaran saya nggak mau apa. Tapi ketika saya mulai tersesat, Tuhan kasih mimpi kepada saya, kalau engkau ingin selamat, ikutlah aku. Panggilan Tuhan. Saya juga ingat ketika Petrus dan Yohanes dipanggil, mari ikutlah aku, kamu akan aku jadikan penjala manusia. Tapi ketika Tuhan memanggil saya, ikutlah aku. Kalau engkau ingin selamat, ikutlah aku. Kalau saya benar-benar lari dari panggilan ini, pasti saya akan kecewa. Walaupun kelihatannya itu menarik sekali. Hidup mengikuti Tuhan ini kan enak juga ya. Kita enak hidup menurut dunia ini mainnya lebih menyenangkan. Apa bebas, tidak di istilahnya tidak dilihat orang. Pokoknya salah sedikit ya apa-apa kan begitu. Tapi orang-orang percaya itu kalau ada salah sedikit saja sudah terlalu langsung kelihatan, oh ini tidak benar, ini salah, langsung kelihatan. Bapak Ibu yang diberikan Tuhan, ingat Tuhan memilih kita sebagai orang-orang percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan punya maksud. Ketika Tuhan memanggil saya juga Tuhan punya maksud. Pertama, supaya saya selamat. Yang kedua, supaya saya bisa membawa berita keselamatan ini kepada banyak orang. Dengan kata lain, kalau Petrus dipanggil dijadikan penjala manusia, untuk kita taat dan bertahan sebagai penjala manusia. Tantangannya tidak mudah, tantangannya tidak ringan. Tapi ingatlah, nanti kita akan lihat Tuhan tidak pernah tinggal diam. Walaupun kelihatannya Tuhan pergi meninggalkan, kelihatannya Tuhan mengecewakan, apa yang saya harapkan tidak seperti yang saya harapkan. Tapi sebenarnya Tuhan senantiasa ada
bersama-sama dengan para murid. Amin. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita semuanya. Kita lihat bagian ini selanjutnya. Nah, ketika Tuhan melihat para murid, mereka sudah menjalankan semalam-malaman tidak pernah mendapat apa-apa. Kemudian kita lihat ayat ini, ya, ayat 4 dan seterusnya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka melebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Haleluya, haleluya. Apa yang terjadi? Saya lihat ini bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan para murid. Para murid merasa sudah ditinggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kenapa? Buktinya di sini. Ketika para murid itu mau kembali kepada kehidupan lamanya menjadi penjala ikan, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan mengamati mereka. Ketika semalam-malaman mereka tidak pernah mendapatkan ikan, tiba-tiba ketika sampai siang mereka sampai di pantai, apa yang terjadi? Tuhan sudah berdiri di pantai menunggu mereka. Tuhan sudah berdiri di pantai menunggu mereka. Dan anehnya lagi, ketika Tuhan menunggu mereka, Tuhan ngomong seperti ini, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk?" Adakah lauk pauk? Saya mikir dari pernyataan ini, adakah kamu mempunyai lauk pauk ini? Satu pertanyaan yang kadang-kadang kalau bisa dikatakan, kalau manusia, kalau misalkan kita sebagai, misalkan saya orang tua atau anak, kemudian anak dikandani angel malah lungo, misalnya contohnya seperti itu. Kemudian anak mau pulang dengan kekecewaan karena seperti misalkan sebagai anak yang pulang kerja tapi orang itu hasil apa-apa. Kemudian sebagai bapak saya apa yang bawa oleh-oleh, apa yang kamu bawa, apakah ada oleh-oleh untuk bapak? Kira-kira anak ini bagaimana? Kira-kira apa yang mungkin anak ini akan sebagai kecewa, tapi apakah maksud bapak ini pengen menyakiti anak? Enggak. Sebenarnya bapak ini hanya pengen mengingatkan, kalau kamu tidak nuruti nasihat bapak, itu rezekinya. Tuhan tahu orang tidak mungkin punya lauk pauk, Tuhan tahu, tapi sebenarnya Tuhan pengen mengingatkan bahwa ketika mereka meninggalkan Tuhan, kembali kepada manusia lama, kehidupan lama, pekerjaan lama, mereka juga kehilangan segala-galanya. Jolo iwak merah itu. Padahal mereka orang ahli. Sehingga para ketika adakah lauk pauk, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Maka mereka katakan tidak ada. Apa kata Tuhan? Tebarkan jalanmu di sebelah kanan perahu. Saya juga tidak mikir, saya kurang ngerti apakah tadi lebarkannya nang kiri perahu terus mau piye kok orang itu mengiwak itu. Apakah mungkin mereka menebarkannya di sebelah kiri terus? Sehingga Tuhan ngomongnya kan tebarkan jalan di sebelah kanan. Semalam ada dapat, tapi ketika mereka mulai menebarkan jalan di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Tiba-tiba jalan itu ditariknya sangat berat karena saking banyaknya ikan. Bahkan dikatakan jumlah ikannya, ikan yang besar-besar itu berapa tadi? Dikatakan 153 ekor. Tapi yang anehnya juga, jalannya tidak koyak, orang rusak. Saya juga bilang begini, kalau mereka itu mungkin karena kalau menangkap ikan karena kemampuannya sendiri dan kuasanya sendiri, kepintaran sendiri, mungkin jalan itu juga akan rusak. Tapi kenapa jalan itu tidak rusak? Dengan penuh ikan ditariknya beramai-ramai tapi jalan tidak rusak. Bapak Ibu yang diberikan Tuhan, saya mulai membandingkan begini. Ketika kembali ke karakter kehidupan lama, kalau Tuhan sudah mau, kamu itu sebenarnya di sini, tapi mau kembali lagi ke sana, sudah tidak ada apa-apa.
semuanya akan nol. Tuhan hanya katakan tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, jangan di kiri kanan perahu. Ada apa di kanan perahu? Saya juga tahu ada apa di kanan perahu. Di kanan perahu ada firman. Di kantor umumnya di kiri perahu, mungkin kiri perahu akan ada banyak ikan, tapi Tuhan bilangnya di kanan perahu. Di kanan perahu ada firman Tuhan dan ada banyak ikan. Ikan itu simbol berkat Tuhan yang luar biasa. Ketika kenapa di kanan perahu ada perintah Tuhan di sana, ada kehendak Tuhan di sana, sehingga ada banyak ikan di sana. Dan ketika para murid itu taat, mereka tidak pernah mengatakan kenapa harus ke kanan dan kenapa saya harus menebarkan di sana, padahal kelas pengalaman tidak mendapatkan apa. Mereka tidak mikir itu, tetapi mereka langsung kembali ke tengah dan tebarkan jalan di sebelah kanan perahu, dan langsung mereka mendapatkan ikan yang cukup banyak dan besar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kalau Tuhan sudah memilih kita dan menghendaki kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, tidak usah ragu-ragu, tidak usah khawatir. Jangan langsung kita kembali yang sebenarnya kita sudah berjalan terus dengan mantap, langsung melewat kembali ke belakang. Jangan pernah. Teman-teman mengatakan kalau kita sudah maju, jangan pernah lewat ke belakang lagi. Karena pada saat kita lewat ke belakang, pasti kita akan jauh dari berkat Tuhan. Para murid juga jauh dari berkat Tuhan. Tapi sekali lagi saya lihat para murid itu luar biasa. Walaupun mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan, lari dari panggilan Tuhan, tapi ketika Tuhan datang lagi, mereka kembali lagi kepada Tuhan. Ketika Tuhan suruh tebarkan jalanmu di sebelah kanan perahu, mereka tidak protes, tapi mereka langsung melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ada berkat buat mereka semuanya. Amin. Kalau kita mau mengikuti perintah Tuhan, tidak usah takut. Ada berkat Tuhan, ada jaminan dari Tuhan. Tidak usah kita lari. Jangan merasa kita ketinggalan Tuhan. Kok Tuhan jauh dari kita semuanya. Jangan merasa seperti itu. Tapi lihat bahwa Tuhan sedang memperhatikan kita. Walaupun kita tidak ngerti Tuhan di mana. Oh, Tuhan kelihatannya jauh daripada kita. Tapi sebenarnya Tuhan sedang memperhatikan kita. Pada saat mereka gagal, Tuhan tahu. Pada saat mereka menjalankan tidak dapat apa-apa, Tuhan tahu. Mungkin mereka kehendak Tuhan. Ya, saya juga mikir ini menurut pikiran saya. Jangan Bapak Ibu langsung percaya nafsir kisah saya begitu ya. Ini hanya pikiran saya saja. Kok Tuhan menyuruh kok sebelah kanan, mungkin mereka lari. Ya, jadi lebarkan separuh sebelah kiri terus. Karena pikirannya kan lari mesti sebelah kiri. Lari dari panggilan itu sebelah kiri terus. Sehingga dapat apa-apa. Mungkin itu Tuhan pengen memperlihatkan kepada mereka. Tebarkan sebelah kanan. Karena itu ada perintah Tuhan. Dan kalau orang menentang, ada perintah Tuhan, mereka taat dan mereka mendapatkan berkat. Amin. Amin. Lihat kanan kiri. Kalau kita taat, kita akan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kita lihat bukan hanya berkat pada waktu mereka menjalankan mendapat banyak, tapi kalau kita lihat cerita ini selanjutnya apa yang terjadi ketika para murid sudah menjalankan mendapat banyak. Tadi pertama Tuhan katakan, adakah kalian mempunyai lauk? Tidak ada. Dan ketika Tuhan katakan, tebarkan jalanmu di sebelah kanan perahu, mereka ada mendapat ikan. Tetapi ketika mereka sampai mendekati pantai, apa yang terjadi? Di pantai itu Tuhan Yesus sudah memiliki apa? Ada api, ada arang, atau ada ikan dan roti. Kita pernah mikir enggak ya? Tuhan tadi minta adakan lauk dari dia, ada apa? Kalian mempunyai lauk.
tapi setelah mereka disuruh menjalan ikan, mereka jalan di kanan perahu, mereka mau ke pantai, Tuhan sedang di sana sudah ada api, ikan, dan roti. Apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Tuhan tanya ada ke laut, tapi dia sudah punya ini. Bapak Ibu yang diberikan Tuhan, Tuhan pengen sekali lagi mengingatkan para murid. Ya. Tuhan pengen sekali lagi mengingatkan para murid, kamu ini sudah saya panggil, kamu harus yakin, kamu harus tetap ikut saya, harus melakukan kehendakku, menjadi penjala manusia. Kenapa harus menjadi penjala ikan? Kalau kamu kembali menjadi penjala ikan, kamu akan gagal. Tapi kalau kamu mengikuti saya, jangan takut. Pertama dikatakan penjala ikan di sebelah kanan perahu, jalannya penuh ikan. Kita Tuhan ngomong minta lauk, dia sampai di sana sudah tersedia ada roti, ikan, dan api. Luar biasa. Kalau kita lihat ayat ini luar biasa. Nah, coba kita baca ayat selanjutnya supaya kita nangkep. Maka murid-murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan kita. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menjelajah yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Ya. Ketika mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka melihatnya ada api, arang, ikan, dan roti yang di atas sedang dibakar. Apa maksudnya? Tuhan ingin membuktikan, jangan takut. Sebenarnya kamu sudah saya sediakan. Aku bisa memberkati kamu kapan saja. Aku bisa memberkati kamu dengan apa saja. Ya, kemudian bawa kemari beberapa ikan ke sini, ditakar bersama-sama. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Kalau kita sedang mengalami ketertekanan hidup, keterpurukan hidup karena situasi, sekali lagi saya sampaikan, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Amin. Jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Karena sebenarnya ketika kita sedang mengalami ketertekanan hidup, keterpurukan hidup, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi penjala manusia yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Pada saat kita diizinkan mengalami kesulitan hidup, pada saat kita diizinkan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, pada saat itu juga Tuhan sedang melatih kita, mempersiapkan kita untuk kita boleh menjadi murid-murid yang handal di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan yang terakhir dikatakan dari ayat ini, para murid tidak berani lagi tanya-tanya siapa aku dan lain sebagainya, karena mereka langsung tahu hanya Yesus yang sanggup melakukan semuanya itu. Hanya Yesus yang sanggup mengerti hidupmu, hanya Yesus yang sanggup mengerti kelemahanmu, hanya Yesus yang sanggup mengerti pikiranmu, hanya Yesus yang sanggup mengerti hatimu, dan hanya Dia yang sanggup mengerti kegagalanmu. Dan pada saat kita gagal, Dia sedang menjaga kita di depan kita, mengingatkan kita supaya kita kembali lagi kepada panggilan Tuhan. Dan pada saat kita sudah kembali lagi kepada panggilan Tuhan, berkat Tuhan mulai mengalir, mulai kembali. Para murid diingatkan bahwa bersama Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Amin. Bersama Tuhan tidak akan pernah kelaparan. Saya dengan istri
sebagai berkat Tuhan. Peristiwa COVID kita anggap sebagai berkat Tuhan. Kenapa seperti itu? Banyak hal, saya juga mengalami banyak hal yang biasanya tidak terjadi bisa terjadi. Yang biasanya kami tidak mampu melakukannya, Tuhan buat kita mampu melakukannya. Kadang-kadang di situasi tertekan, Tuhan memberkati kami, tapi kami juga bisa menjadi berkat buat beberapa orang. Itu luar biasa. Di luar dunia yang biasanya tidak pernah mikir kayak gitu, tapi sekarang bisa mikir kayak gitu. Luar biasa. Karena itu Tuhan panggil kita diberkati. Kita ditentukan untuk diberkati, tetapi juga untuk bisa menjadi berkat. Amin. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya sebagai kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan memilih kita menjadi orang-orang percaya bukan untuk menjadi sekedar orang Kristen. Ya, Tuhan memilih kita supaya kita tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi sudah Tuhan menentukan kita. Tuhan menentukan para murid pada waktu itu menjadi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi Tuhan juga memilih kita, menentukan kita untuk kita boleh menjadi murid yang baik. Amin. Dan murid yang baik akan senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bagian yang terakhir kalau kita melihat di dalam Amal Agung, Tuhan sudah katakan berikutnya, jangan takut, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Kita dengar bersama-sama firman Tuhan pada kesempatan ini. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya tekankan dengan tegas, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Karena banyak contoh orang yang lari dari panggilan Tuhan, Tuhan akan membuat mereka mengalami sesuatu yang tidak mereka kehendaki. Yunus ketika dipanggil harus pergi memberitakan Injil, tapi dia lari dari panggilan Tuhan, dan sampai akhirnya dia harus masuk ke dalam perut ikan, harus dibuang, dan setelah dia bertobat baru dia dikeluarkan dan dia diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini Tuhan telah mengingatkan kami semuanya. Kami tahu Tuhan sudah memilih kami dan membuat kami menjadi murid Tuhan, bukan hanya kebetulan kami menjadi orang Kristen atau orang percaya, tapi kami meyakini ada kehendak Tuhan yang indah atas hidup kami semuanya. Sama seperti pada Tuhan memanggil para murid yang pertama, Tuhan punya kehendak yang indah atas hidup kami semuanya. Yang semula hidup bergantung kepada dunia, tapi supaya kami mulai hidup bergantung kepada Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengar ini, ketika Tuhan memanggil para murid dan murid akan kembali kepada kehidupan lama, Tuhan panggil kembali, Tuhan ingatkan kembali, dan Tuhan buktikan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka semuanya. Hari-hari ini juga kami yakini Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Bahkan pada saat kami mengalami ketertekanan, mengalami kesulitan, sebenarnya Engkau sedang memperhatikan kami dan Engkau melihat sejauh mana iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur dan menyerahkan hidup kami ke hadapan kami. Tuhan jemaat Tuhan, dan Tuhan campur tangan, dan Tuhan terus memberkati kami semua. Terima kasih. Kami terima firman Tuhan pada kesempatan ini dengan syukur kami di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan saat ini.
sudah rela di kayu salib hanya untuk kita, orang-orang berdosa yang dikasihi oleh Tuhan. Perjamuan yang akan dipimpin oleh Bapak Bukori dan satu tujuan kita akan naikkan bersama-sama. Kita mengingat bahwa sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup ini. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami, atas lawatan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kesempatan ini Tuhan, Kau pertemukan kami, Kau persatukan kami, sehingga ketika kami sudah Kau berkati dengan firman yang itu semua dapat menguatkan setiap iman percaya kami Tuhan. Saat ini juga Tuhan, Engkau akan memberkati kami dengan perjamuan kudus, sehingga kami benar-benar merasakan kasih setia yang dari Tuhan, berkat keselamatan yang telah Tuhan kerjakan nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang mau menerima perjamuan kudus bersama-sama dengan Engkau. Biarlah perjamuan kudus ini Tuhan dapat mengingatkan setiap kami bahwa hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, kami semua diselamatkan dari dosa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima berkat perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai dasar kita untuk mengingat-ingat kembali akan
kematian Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Dikatakan dalam Yohanes demikian firman Tuhan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menyerahkan setiap pribadi kita, jiwa kita, agar supaya setiap kita di dalam menerima roti dan anggur yang adalah darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus tidak mendatangkan dosa ataupun maut bagi kehidupan kita, tapi biarlah ini semua mendatangkan berkat damai sejahtera. Mari kita serahkan setiap pribadi kita masing-masing ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengakui, kita mau berserah diri. Sudah layakkah, sudah pantaskah kita untuk menerima berkat perjamuan kudus ini? Tubuh darah Yesus yang tidak berdosa, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah rela berkorban untuk kita. Sehingga marilah saudaraku yang terkasih, bersungguh-sungguhlah kita di dalam kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Ampuni kami. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mau angkat roti ini. Roti yang adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tidak berdosa, tidak bersalah, tetapi sudah menerima penderitaan, siksaan. Ini semua Tuhan kerjakan untuk keselamatan kita. Ini semua Tuhan kerjakan karena kasih-Nya kepada kita yang telah jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudaraku yang terkasih, kita angkat dan kita yakin, kita mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Haleluya, haleluya Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersungguh-sungguhlah engkau dalam menerima tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang sudah mengalami satu penderitaan untuk setiap kasih-Nya kepada kita, orang-orang yang percaya kepada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat gelas yang berisikan anggur ini saudara. Sekali lagi kita mengucap syukur, kita yakin bahwa anggur ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus, darah yang mengalir melalui setiap bilur-bilur kasih yang menyucikan setiap dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang
untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang terkasih, ini adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terlebih saudara, kita adalah anak-anak ataupun orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima berkat keselamatan melalui darah Yesus yang saat ini kita mau minum bersama-sama. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur. Kita menyerahkan setiap pribadi kita kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, di mana karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia sudah mati di kayu salib, berkorban untuk kehidupan kita. Untuk itu saudara, bersungguh-sungguhlah ketika kita menerima perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan, sehingga ketika kita menerima roti dan anggur ini mendatangkan berkat damai sejahtera dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi marilah kita berdoa, mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu sehingga pada kesempatan ini kami sudah menerima perjamuan kudus bersama-sama dengan Engkau. Roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga ketika kami bersungguh-sungguh menerima pengorbanan-Mu yang begitu besar, kami mendapatkan kehidupan kami, ketenangan kami, urapan Roh Kudus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak yang sudah menerima roti dan anggur pada kesempatan ini. Berkati kami semua, sehingga berkat-berkat-Mu terus ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat perjamuan kudus pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Bapak Pekor yang sudah memimpin kita dalam perjamuan. Dan saat ini Bapak Ibu kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan, karena kita sudah banyak diberkati oleh Tuhan, dan kita akan memberikan sebagian berkat yang boleh kita terima dari Tuhan sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami, dan kami bersyukur kalau kami juga berkesempatan untuk memberikan persembahan kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan setiap persembahan kami, dan kiranya persembahan kami boleh menjadikan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau memberikan setiap persembahan kami dengan segala ketulusan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Satu pujian yang mengatakan berkat anak cucu. Anak
berkat dari Tuhan, dan mohon dengan kasih Bapak Pendeta Petrus Sugiranto bisa menutup ibadah pada kesempatan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur atas segala sesuatu Tuhan sudah kerjakan atas hidup kami semuanya, bahkan di ibadah kesempatan ini Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Dari ibadah awal ibadah sampai akhirnya diberkati Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kami memuji-muji Tuhan, kami diberkati Tuhan. Ketika kami mendengar firman, kami diberkati Tuhan. Ketika kami masuk dalam perjalanan kudus, kami pun diberkati Tuhan perjamuan kudus ini ya Tuhan. Terima kasih kami sungguh bersyukur. Kiranya apa yang boleh kami lakukan pada kesempatan ini sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kesempatan ini kami bersama-sama berdoa untuk jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami melayaninya. Tuhan akan memberkati mereka semuanya. Mereka yang membutuhkan berkat diberkati Tuhan, diberkati dengan kekuatan, kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau juga campur tangan mereka yang sakit, Tuhan pun akan sembuhkan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat gereja ini, jemaat Jiwa Mujo ini diberkati Tuhan. Kiranya kami boleh mengembangkan pelayanan ini lebih lagi. Bahkan Tuhan akan pertemuan kami dengan jiwa-jiwa untuk dibawa ke hadapan Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu di situasi yang mungkin kami mengalami ketertekanan, kami mengalami terhimpit, tapi kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami untuk kami boleh melakukan seperti panggilan Tuhan. Kami boleh menjadi penjara manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat semua yang Tuhan sudah percayakan kepada kami semuanya saat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa buat gereja ini. Kerinduan kami, pergumulan kami untuk gereja ini diberkati Tuhan. Untuk perlengkapan pelayanan di tempat ini diberkati Tuhan. Bahkan untuk ruang sekolah minggu diberkati Tuhan, sehingga kami boleh membangun ruang sekolah minggu sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk penambahan kursi diberkati Tuhan. Kami percaya setiap kebutuhan kami Tuhan akan campur tangan dan Tuhan akan memberkati kami semuanya. Terima kasih. Makasih ya Tuhan Yesus. Kami juga bersama-sama berdoa buat bangsa Indonesia tercinta. Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami bangga berada di bangsa Indonesia yang luar biasa. Oleh karena itu kalau kesempatan ini Indonesia sedang mengalami tekanan dengan adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami memberkati bangsa Indonesia ini di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati kalau Indonesia masih tertekan dengan COVID, kiranya melalui kuasa darah Yesus, serangan virus COVID akan dilenyapkan dari bumi Indonesia ini. Dan kiranya kami berdoa buat orang-orang saat ini terkena, mereka akan disembuhkan Tuhan. Dan orang-orang yang tidak terkena, mereka akan dilindungi Tuhan dan tidak akan pernah terkena oleh COVID ini Tuhan. Kiranya di masa pandemi ini banyak orang-orang yang membutuhkan berkat Tuhan. Secara ekonomi mereka mengalami kelemahan, Tuhan mereka memperhatikan mereka semua, memberkati mereka semuanya. Yang usahanya menurut Tuhan akan berkati dengan cara Tuhan. Yang mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan akan menolong mereka semuanya. Berdoa buat para pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Joko Widodo beserta para jajarannya sampai pemerintah yang paling bawah, diberikan hikmat kebijaksanaan, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat keamanan, kenyamanan bangsa Indonesia ini. Bahkan kiranya bangsa Indonesia ini tidak akan terpuruk secara ekonomi, tapi dengan situasi seperti ini, Indonesia akan tetap bertahan, Indonesia akan tetap diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percayakan bangsa Indonesia ini sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus saya berdoa buat lingkungan kami terdekat, Dusun Mujo tercinta. Tuhan berkati Dusun Mujo tercinta, memberkati para pemimpin dusun ini, perangkat dusun ini dari Bapak Kadus, Bapak RT RW, diberkati Tuhan. Semua tokoh masyarakat diberkati Tuhan. Bahkan seluruh warga masyarakat yang ada di sini diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang besok hari Minggu mengikuti ibadah online. Mereka akan diberkati Tuhan dengan ibadah itu, sehingga mereka boleh menangkap pesan Tuhan
mau sampaikan kepada mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kesempatan ini kami boleh mengakhiri ibadah ini. Kami bersyukur dan kami akan mengakhirinya, dan kiranya Tuhan akan memberkati kami semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya kasih karunia yang datang dari Tuhan Yesus Kristus akan dicurahkan buat setiap kita yang ada, sehingga kita boleh dilayakkan menjadi anak-anak kesayangan Allah yang layak menikmati, menerima setiap berkat-berkatnya. Diberkatilah kita semuanya dengan berkat kekuatan dan kesehatan. Diberkatilah kita semuanya dengan berkat perlindungan. Diberkatilah kita semuanya dengan berkat kebahagiaan. Diberkatilah kita semuanya dengan berkat keberhasilan. Dan kiranya berkat damai sejahtera, sukacita yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan mengalir memenuhi hidup kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih.